Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang menunaikan hajat umat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, beserta para pemimpin dari lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga negara, Bapak Danrem, Bapak Hakim Tinggi, Bapak-bapak para pimpinan instansi vertikal yang semuanya sesungguhnya adalah ulul amri yang dalam ajaran Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini semua menjadi pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyat dan umatnya. Amin. Para alim ulama yang saya hormati, guru-guru saya, senior-senior saya, para tuan guru, para asatidz, hafizahumullah wa rahmatullah. Yang saya muliakan dan saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid An-Nur dan jamaah Majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atahu yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, benar-benar kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kami syafaat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya Muhammad Zainal Masdi, saya senang dan bersyukur bisa duduk bermajlis bersama-sama memperingati Maulid Rasul dengan semua saudara-saudara saya, warga Riau, warga Pekanbaru, jamaah Masjid An-Nur. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saya senang bapak-bapak saudara? Karena Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sesuatu yang memang sangat istimewa. Coba kita renungkan bapak-bapak ibu, kita renungkan dalam kita ke masjid. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan di masjid. Nabi lah yang mengajarkan kita, bahkan mulai dari doa masuk masjid, supaya Allah bukakan pintu rahmatnya kepada kita. Lalu bagaimana cara kita beribadah, mengisi waktu kita di masjid. Di luar masjid juga demikian. Siapa? Coba bapak-bapak ibu renungkan betul-betul ya. Siapa yang memberikan kita tuntunan mulai dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, kita masuk kamar mandi diberitahu kita caranya, kita membuang kotoran yang ada di badan kita diberitahu kita caranya, bahkan kita bergaul dengan pasangan istri kita, ke pasar, menunaikan hak dan kewajiban, bertransaksi diajarkan oleh Rasul. Semua rangkaian waktu demi waktu, detik demi detik, masa demi masa dalam kehidupan kita itu tidak pernah sunyi dari hidayah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kata As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, fal qadru wal a'yad wal
wal mi'raju min hasanatikal lati baharul ahli. Ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya Al-A'yad, semua pandai hari raya. Lailatul Qadar itu dengan semua kemuliaannya, hari raya itu dengan semua kebahagiaannya, wal mi'raj, Isra dan Mi'raj dengan semua hikmah-hikmahnya, itu sampai kepada kita adalah melalui perantaraan Nabi Muhammad. Maka bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mari kita tidak boleh putus untuk bersyukur kepada Allah mendapatkan karunia dan nikmat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Kita syukur. Kalau saya misalnya pergi ke Pekanbaru, kalau saya berangkat ke Pekanbaru ini, mungkin bisa lebih dari 1 jalur. Ada banyak rute untuk sampai ke Pekanbaru. Ada rute yang misalnya kalau kita dari Jakarta kita bisa direct langsung ke Pekanbaru. Kalaupun mau muter lewat Surabaya, bisa kita muter lewat Surabaya. Kalaupun mau berjalan melalui jalur yang lain, mungkin masih ada jalur yang lain. Melalui Medan mungkin masuk jalur yang lain. Udara ada, darat ada, laut ada. Tapi kalau keselamatan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa sampai ke tujuan kita selamat dunia akhirat, maka setelah lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma ada 1 jalur. Itulah namanya jalan ad-dinul islami as-siratul mustaqim, jalan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi jalur yang lain setelah lahir beliau. Kalau sebelum beliau lahir itu ada beragam jalur, tapi setelah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma 1 jalurnya. Itulah jalur beliau. Syukur, alhamdulillah, Allah perkenankan kita untuk menempuh jalur itu. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmat yang paling besar. Mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Dengan hidayah ini, bapak-bapak ibu, coba renungkan. Dengan hidayah ini, kita punya modal yang sama. Orang Riau kita ini jauh dari tempat Islam, tapi dengan hidayah ini kita punya modal yang sama dengan para sahabat Nabi dulu, punya modal yang sama dengan para ulama dulu. Apa modal yang sama itu? Modal yang sama itu adalah iman. Ibaratnya kalau kita orang Indonesia ini, bapak-bapak ibu, ya, apa makanan kita yang paling pokok itu? Nasi. Makanan yang paling pokok itu nasi. Maka ibaratnya hidayah iman itu seperti nasi yang sudah ada di diri kita. Semua dapat. Sudah ada nasi. Sama diberikan. Sahabat dulu ibaratnya dapat sepiring nasi, yaitu iman Islam ini. Kita juga sekarang dapat sepiring nasi yang sama. Berasnya sama, nasinya sama. Cuman memang lauknya beda-beda. Nah, itulah tantangan. Ibaratnya setelah ada hidayah iman Islam itu, mari kita lengkapi dia dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak. Tadi saya di takrim dengan keramah tamahan dan Bapak Gubernur, saya dipersilahkan makan malam di kediaman beliau. Di situ ada nasi. Setelah nasi yang jadi pokok itu ada pilihan. Saya pilih ikan patin, karena ikan patin beliau itu memang paling enak. Saya ambil ikan patin, saya lihat teman saya Ustaz Zul Hendri, dia tambah ambil lauk yang lain. Tapi modalnya sama, nasi dulu. Ibaratnya itulah Nabi SAW kasih kita hidayah iman. Sudah sampai hidayah iman, tinggal bagaimana sekarang
kita memperindah hidangan itu dengan lauk pauk yang semakin membuat hidangan itu menjadi lezat dan bermakna. Maka hidayah iman dari Allah melalui Rasulullah SAW itu tinggal kita lengkapi saja. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu satu rahasia yang disampaikan oleh para ulama. Satu rahasia disampaikan oleh para ulama bahwa siapapun umat Nabi SAW itu, dimanapun dia hidup, bagaimanapun keadaannya, dia punya peluang yang sama untuk mendapatkan surga Allah. Dia punya peluang yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, karena sudah dapat modal pokok yang sama. Maka dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia mengatakan, ummati kal matar la yudra awwaluhu khair am akhir. Umat saya ini seperti air hujan, tidak diketahui tetesan mana yang lebih baik dibanding yang lain. Kalau hujan turun, bapak-bapak, ibu, ini kalau saya tanya bapak-bapak ini, kalau hujan turun hujan, kemudian hujan lama, hujan lebat, apa segala macam, terus kemudian padi itu mulai tumbuh, tunas itu mulai keluar dari tanah. Kalau saya tanya, tetesan yang mana yang menumbuhkan tunas? Tetesan yang mana, bapak-bapak? Tetesan yang pertama kah? Atau tetesan yang kedua kah? Atau tetesan yang ketiga kah? Atau tetesan yang ke-1000? Wallahu a'lam. Karena semuanya menyampur, semuanya turun, tetesan demi tetesan, sehingga keseluruhannya itulah yang kemudian menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat. Itulah umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sekarang 1443 Hijriah, artinya kalau Nabi wafat pada tahun 10 Hijriah, artinya 1433 Hijriah. 1433 Hijriah, Nabi telah meninggalkan kita. Sudah hampir 1500 tahun jaraknya. Tapi walaupun demikian, bapak-bapak dan ibu, walaupun sudah lebih dari 1000 tahun kita terpisah dengan Rasulullah SAW, tapi kita tetap mampu punya peluang untuk berbuat baik, berprestasi, dan memberikan kemanfaatan untuk Islam dan untuk umat manusia. Seperti masa sahabat. Kenapa? Modalnya sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul tadi, ibarat air hujan, tidak diketahui, artinya semua berkah. Nah, karena itu, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, pertama saya mengajak kita untuk mari kita syukuri. Alhamdulillah. Artinya kita ini siapalah kita? Kita ini jauh dari para sahabat dulu, jauh dari para tabi'in. Kualitas kita jauh sekali dibanding dengan orang-orang hebat yang bersama Rasul. Tapi alhamdulillah kita dikasih nasi yang sama oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita lengkapi saja dengan lauk pauk yang layak. Ibaratnya iman itu kita lengkapi dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan jalan kehidupan yang baik, sehingga dia menjadi sesuatu yang lengkap. Seperti dulu para sahabat Rasul beserta orang-orang yang berjuang untuk Islam di awal-awal. Alhamdulillah. Lalu setelah kita bersyukur, Bapak Ibu, kesyukuran ini melahirkan kegembiraan. Nah, kegembiraan inilah yang terwujud malam hari ini, alhamdulillah, dari tempat-tempat yang jauh. Saya yakin Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan para pimpinan kita di sini, para asatidz, kita punya 1001 kesibukan. Kita bukan
orang yang tidak punya pekerjaan, punya kesibukan. Ibu-ibu juga saya yakin. Apalagi ada bawa anak juga dari anak-anak. Jam-jam segini ini kan sudah jam untuk anak-anak kita istirahat, tapi datang kemari melangkahkan kaki. Ini bagian dari menampakkan kesukacitaan karena mendapatkan karunia. Kesukacitaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesukacitakan kita bisa masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Ada pertanyaan, Nabi dulu tidak pernah bermaulid, betul. Tapi tidak pernahnya bermaulid dalam bentuk seperti ini bukan berarti menampakkan kesyukuran itu dilarang. Coba Bapak bayangkan, kita saja kalau punya anak, lahir, kita punya anak, istri kita melahirkan, kita berusaha dengan sekemampuan kita untuk apa? Beli kambing. Kita beli kambing laki-laki 2, perempuan 1. Kita bawa ke rumah, kita sembelih. Lalu kita berikan kepada orang-orang tetangga-tetangga, kita bagi makanan. Itu untuk anak kita yang lahir. Karena senang kita. Ini yang lahir adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Lebih mulia mana anak kita dengan Rasul? Lebih mulia mana anak kita dengan Rasul? Ya Allah, tidak ada perbandingan. Maka ketika agama mengajarkan kepada kita pada saat kelahiran itu, suatu kelahiran kita terima dengan kesyukuran, lalu kita akikahkan kambing sebagai tanda kesyukuran, itu sesungguhnya suatu pendidikan kepada kita bahwa ketika Rasulullah SAW lahir, itulah kelahiran yang paling bernilai bagi seorang manusia. Dan karena itu kelahirannya pantas untuk terus-menerus kita peringati. Kita peringati dengan kesukacitaan. Makanya bapak-bapak itu, hadirin dan hadirat sekalian, dulu ulama-ulama kita zaman dulu itu tidak banyak ngaji kitab yang tebal-tebal. Mereka tidak mengajarkan, katakanlah misalnya kitab-kitab fikih yang tebal-tebal atau kitab-kitab hadis yang tebal-tebal. Dan berakhlak kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Karena itu ditradisikan kita bermaulid untuk menampakkan kesukacitaaan kita. Sama Bapak Ibu bayangkan, ada orang namanya Abu Lahab, jahatnya kepada Rasul walaupun dia keluarga Nabi. Sampai di dalam Al-Quran di namanya tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab, pakalah Abi Lahab, sampai ada dalam Al-Quran. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, di dalam riwayat disebutkan setiap malam Senin. Ulama mengatakan riwayat yang hasan, riwayat yang bisa dipertanggungjawab. Kenapa dibilangkan hasan? Karena ada satu sebab. Dulu ketika Nabi SAW itu lahir, karena Abu Lahab ini adalah saudara dari Nabi, maka dia senang saudaranya itu punya anak. Lalu dia panggil seorang budaknya yang namanya Suwaibah. Dia katakan kepada budaknya, Suwaibah sini. Begitu Suwaibah datang, kata Abu Lahab, saya malam ini lagi senang karena saudara saya istrinya melahirkan. Saya punya keponakan. Karena senang saya itu, Suwaibah, saya bebaskan kamu. Kamu sudah jadi bukan budak lagi. Silakan pergi, kamu menjadi orang yang bebas. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Walaupun kemudian ketika dia Rasulullah SAW kemudian dewasa dan diutus sebagai Nabi, dia menjadi penentang yang luar biasa. Tapi kebaikannya dan kesukacitaan itu tidak dilupakan oleh Allah. Itu Abu Lahab. Bagaimana kalau kita sebagai seorang muslim? Amin, amin ya Rabbal. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, kegembiraan kita,
Ya, keikhlasan kita, mudah-mudahan kita ikhlas hadir di tempat ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Islam itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Islam itu tidak selalu berbanding lurus dengan rajinnya kita beribadah untuk kemudian mendapatkan surga. Tidak mesti. Banyak riwayat di mana orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi hatinya ikhlas. Hatinya baik. Dia hatinya baik kepada sesama muslim. Dia hatinya baik dan selalu mencintai Rasulullah SAW. Maka dia dimuliakan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh, tapi dengan penuh kecintaan kita lakukan. Mudah-mudahan malam ini termasuk di antaranya, itu bisa menjadi sebab selamatnya kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, alhamdulillah, kita gembira, alhamdulillah. Maka yang tertinggal setelah kesyukuran dan kegembiraan itu adalah kita belajar meneladani Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Seperti apa akhlak Nabi? Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasul itu? Sayyidah Aisyah jawab sederhana sekali. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itulah gambaran yang terbaik Bapak-bapak. Kalau kita mau tahu bagaimana cara kita untuk berlaku kepada ayah kita, lihat di Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan wabil walidaini ihsana, kita buat baik sama orang tua. Fala taqul lahum uffin, jangan kasar ucapan kita. Waqfid lahum janahal dzulli, jangan sombong walaupun kita misalnya sudah kaya, sudah jadi pejabat, sudah jadi orang pintar. Itulah akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang lain, apalagi kepada sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan tuntunan Al-Qur'an. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Tidak suka menggibah satu sama lain, mencari-cari kekurangan saudara. Karena khuluquhul. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin belajar tentang akhlak Nabi yang mulia, bukalah Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Kita baca dengan kesungguhan, ayat demi ayat. Insya Allah kita akan jumpa dengan akhlak Rasul dalam Al-Quran. Nabi SAW ini dalam konteks bermasyarakat, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian. Bagi kita yang kadang-kadang merasa bahwa ini dunia kayak begini sekarang. Ini masyarakat ini banyak sekali kejadian-kejadian, kemaksiatan, hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam masyarakat. Bagaimana saya mesti menyikapinya? Mari kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata min anfusikum itu kata para ulama, salah satu maknanya adalah bahwa Nabi selalu bersama dengan masyarakatnya, tidak pernah meninggalkan tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak pernah lari dari masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Dulu pada saat beliau di Mekah, di sekeliling Ka'bah itu penuh ratusan patung dan berhala, tapi Nabi tetap sholat di situ. Jadi Nabi tetap sholat, tetap menunjukkan tauhidnya, walaupun di situ ada ratusan berhala. Nabi tidak menunggu Ka'bah itu harus bersih dulu, baru kemudian beribadah di situ. Walaupun dalam situasi luar biasa di Mekah pada waktu itu, beliau istiqomah untuk menunaikan apa. Dulu bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kita ketawa atau menganggap remeh ungkapan at-tuhuru syatrul iman yang sering diungkapkan dengan bahasa an-nazafatu minal iman. Walaupun hadis yang sahih itu at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Kita anggap biasa saja.
kita pikir konteksnya hanya kalau kita sekedar berwudu saja, atau urusan beriman itu kaitannya dengan kita berwudu, ingin sholat maka harus berwudu dengan baik. Ternyata sekarang terbukti bahwa pola hidup yang sehat, cuci tangan dengan baik, menjaga kebersihan itu menjadi sebaik-baik ikhtiar yang melindungi kita dari kita. Jadi setelah 1000-an tahun perkembangan teknologi ternyata kembali kepada apa yang Rasul sampaikan, bahwa kebersihan diri itu adalah pangkal dari keselamatan kita. Dan banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang semakin lama semakin nyata kebenarannya. Karena itu bapak-bapak ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita mempelajari Al-Quran sebagai bagian dari menghidupkan gambaran Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan, anak-anak kita didik untuk mencintai Al-Quran, itu artinya kita mendidik dia untuk dekat kepada Rasulullah SAW. Dan tidak usah atau tidak perlu yang sulit-sulit Bapak Ibu di dalam kita mengamalkan atau meneladani Rasulullah SAW, karena Nabi memang tidak pernah ingin menyulitkan umatnya. Jangankan umatnya, musuhnya pun tidak mau dipersulit sama Nabi. Coba kita lihat pada saat Fathu Makkah, ketika semua orang dikumpulkan, orang-orang yang dulu menjahati Nabi, yang luar biasa kejam bengisnya kepada Nabi. Nabi sederhana saja, izhabu wa antum khulafah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya maafkan ya, pulang ke rumah. Tidak ada nama balas dendam hari ini. Itu kepada musuh, kepada orang yang berbeda. Dulu dikisahkan ada delegasi orang-orang Kristen datang ke Madinah dari Najran. Ketika datang ke Madinah itu, mereka sampai di Madinah, tiba-tiba asar pada hari itu mereka harus beribadah. Mereka harus beribadah. Maka kemudian mereka mulai ibadahnya di Masjid Nabi. Sahabat pamit. Ada yang melarang, Nabi ingatkan, biarkan. Lalu diberikanlah ruang oleh Rasul, mereka melaksanakan ibadah mereka di Masjid Nabi besar Muhammad di Madinah. Itu ada di Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Artinya apa? Nabi tidak pernah menyulitkan siapapun. Musuh-musuhnya, orang yang berbeda dengan beliau, apalagi kepada kita umat. Karena itu hidayah dari Nabi SAW itu semua mengandung kemudahan dan kelapangan. Dulu dikisahkan pada saat beliau sampai di Madinah itu 6 bulan beliau keliling dari gang ke gang. Madinah itu kan semacam desa. Rumahnya itu ada gang-gangnya, ada kelompok-kelompoknya. Nabi jalan sebelum subuh dari rumah ke rumah menyampaikan 4 hal. Apa yang beliau sampaikan? Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasuniyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, afsus salam, ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya, tebarkan kedamaian, jangan menebarkan permusuhan. Yang kedua, wa at'imut ta'am, siapa yang punya kelebihan rezeki, berbagilah kepada tetangga dan sahabat. Lalu yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Lalu yang keempat, kalau sehat, kalau mampu, malam-malam bangunlah sholat malam pada saat orang lain sedang tidur. Itu 6 bulan Nabi hanya menyampaikan itu keliling dari jalan di gang di kota Madinah untuk membangun akhlak. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang rumit. Islam itu bukan sesuatu yang sulit. Islam itu sangat mudah kita amalkan apabila ada kerendahan hati dan keikhlasan kita untuk mengamalkan. Afsus salam, at'imus ta'am, wasilul arham, wassallu bil lail wan nasu. Dengan hadis Rasulullah SAW ini saya tutup penyampaian saya dengan harapan mari kita amalkan sesuatu yang sederhana
Tapi kalau terus kita amalkan sebagaimana Nabi mengamalkannya berbulan-bulan berkeliling setiap malam, tebarkan pergaulan, berbagilah rezeki apabila ada kelebihan, sambung silaturahmi, dan jangan lupa tawajuh kepada Tuhanmu minimal 2 rakaat di tengah malam. Itu sumber keberkahan. Terima kasih Allahumma taqabbal hadi ila sabil rasyad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu alaihi ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.